bagi mereka-mereka yang sok pinter, ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, silakan Anda beri nilai kepada saya. Dan disinilah kemudian kami melihat perlu ada regulasi yang lebih sederhana dan termasuk dengan kartu tani. Kartu tani itu kalau dari dengar apa yang disampaikan para petani malah merepotkan. Tidak tahu di sini merepotkan tidak kartu tani? Merepotkan. Karena itu kami melihat kami akan tidak menggunakan kartu tani lagi. Kami buat sederhana. Petani butuh pupuk tinggal datang ke tempat di mana kita akan siapkan lewat koperasi, lewat warung. Dan lalu mengambil sesuai dengan kebutuhannya kapan saja. Jadi dibuat sederhana. Dan kami ingin agar para petani yang mereka sering mengatakan, Pak, kami itu nggak usah dikasih kartu tani. Udah jelas kami ini perlu subsidi. Sudah jelas kami ini nggak mampu untuk beli pupuk non subsidi. Udah jelas, jadi kenapa kami harus dikasih kartu lagi? Jadi kami akan sederhanakan sehingga petani dapat mengambil pupuk kapan saja sesuai kebutuhannya di saat mereka sedang bercocok tanam. Begitu ya. Ya, itu dia tadi dari Pak Anies. Kita langsung Pak ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau nanya agak sensitif nih Pak. Tapi abis ini saya masih bisa salaman nggak Pak? Masih bisa salaman, aman. Begini Pak, setelah gagal nanam singkong, sekarang ada lagi nih. Berita dari proyek food estate Kementerian Pertahanan di Kalimantan Tengah. Baru-baru ini proyek itu dapat anggaran 54 miliar untuk menanam jagung. Tapi anehnya tanahnya diambil dari tempat lain pakai polybag. Jadi jagungnya tumbuh dari tanah lain yang ada di polybag. Gimana tanggapan ini akan membawa keuntungan juga bagi petani? Silakan. Ya, coba lihat petani di Gorontalo. Bisa nanam singkong tanpa perlu polybag. Bisa nanam jagung tanpa perlu polybag. Kenapa? Karena lahannya sudah cocok, siap untuk dikerjakan. Dan bayangkan bila dana seperti itu justru dipakai untuk menyiapkan pupuk bagi para petani daripada diberikan kepada food estate yang dalam prakteknya dikelola korporasi yang ujungnya lingkar-lingkar itu terus yang pada dapat proyeknya. Nah, ini yang kami ingin ubah. Karena itu kenapa ke depan kami lebih mendorong kontrak farming daripada food estate. Apa kontrak farming itu? Kontrak pembelian hasil panen. Jadi, dan ini sudah kami kerjakan. Jadi Bapak petani Ibu sekalian, kami di Jakarta itu membuat sebuah kerjasama dengan kelompok-kelompok tani agar produk pertanian mereka kami beli, lalu ada kontraknya selama 5 tahun dan disepakati harganya. Ada plafon bawah dan plafon atas. Berproduksi. Dan bagi kami ada kepastian juga untuk bisa mendapatkan dengan harga yang aman. Nah, pola seperti ini yang kita akan lakukan. Bukan dengan pola food estate yang dalam kenyataannya membuka lahan baru, punya dampak lingkungan, sementara bibit yang ditanam tidak bisa tumbuh, uang negara dialokasikan dan tidak kembali dengan optimal. Jadi kami percaya dengan pola kontrak farming ini insya Allah bisa kita lakukan juga di Gorontalo
Sehingga petani di Gorontalo punya rasa tenang atas produk pertaniannya. Gitu. Oke. Pak, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya mau nanya soal yang masih hangat dari debat semalam. Boleh kan Pak? Masih debat semalam juga ya? Ada capres Pak yang bilang, lemah akan ditindas seperti di Gaza. Pas dengar itu banyak orang-orang yang kurang cocok Pak. Saya lihat itu di media sosial banyak sekali yang merasa kurang cocok dengan kalimat itu Pak. Gimana tanggapan Bapak? Gini, ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Di situ ada pendudukan. Di situ ada penindasan. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya juang yang membuat dunia itu terheran. Di situ kita ditunjukkan bagaimana kekuatan dengan kekuatan semangat jihad yang luar biasa. Gaza. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat, Gaza itu jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan, praktek apartheid, praktek pendudukan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Justru dunia belajar ketangguhan Gaza dan berpuluhan tahun kita saksikan sekarang ini. Gitu. Waktunya masih banyak nih Pak. Oke, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. Pak Anies, saya ini dari tadi salah fokus nih Pak. Bukan ke Bapak, tapi ke bajunya nih Pak. Boleh Pak cerita sedikit soal bajunya nih Pak? Spill. Ini kutipan orang Gorontalo nih. Berdiri nih. Yuk, dibaca aja nih. Nih. Gini, kebaca. Ayo. Nih, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Jadi, cerdas dan cinta itu kombinasi yang dahsyat untuk kita punya ikatan yang baik. Jadi, punya cinta dan punya cerdas. Amin. Dari tadi pas Bapak ngomong saya salah fokus Pak ke situ. Keren banget kata-katanya Pak. Dan ini bikinan dari Ciki namanya. Ciki itu nanti teman-teman bisa Google. Dia memproduksi jaket, rompi, kaos dengan pesan-pesan seperti ini. Ciki Fauzi, anaknya Kang Fauzi. Yuk. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Anies. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kabar langsung ke segmen 3. Tanyain Anies. Ya, di segmen kali ini aturannya masih sama pada desak Anies sebelumnya. Pada segmen ini audiens diberi kebebasan untuk bertanya dengan memiliki waktu 1 menit. Yang kemudian ditanggapi oleh Bapak Anies dalam 2 menit. Ditekankan kepada audiens untuk bertanya 1 menit. Jangan lebih, oke? Saya akan hitung pada hitungan 1 yang ketiga. Angkat tangannya akan saya pilih untuk maju ke depan, oke? Saya berdiri Pak ya. 1. Ya, kakak ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rahmati Alawajo, satu pengurus pembinaan pertanian pedesaan di desa, dan alhamdulillah Pak, kami selain membina pertanian, saat ini kami sudah ada produk pertanian. Ini Pak. Bisa dilihat. Ya, jadi Pak, sekarang ini masalah di pertanian tidak hanya soal pupuk, namun juga pemasarannya, namun juga ada yang namanya krisis pertanian milenial, Pak. Jadi, mana pandangan Bapak terhadap krisis petani Indonesia? Dan berdasarkan data BPS, sekitar 60,4% usia petani di Indonesia itu 45 tahun ke atas. Dan menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap krisis petani di Indonesia, khususnya di Gorontalo, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Apa? Tia? Biasanya? Tia. Oke. Baik, ini Tia. Pertama, saya apresiasi sekali bahwa bekerja dan berkarya di sektor pertanian. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman muda. Nah, sebetulnya salah satu sektor yang akan terus dibutuhkan selama manusia namanya pangan. Sektor pangan itu selama masih ada manusia pasti akan ada pangan. Sektor itu potensinya luar biasa. Nah, ada hulu, ada hilir. Banyak anak-anak muda sudah masuk ke hilirnya. Banyak tuh, restoran, kafe, itu hilir tuh paling ujung. Tapi di hulu masih belum. Kenapa? Karena hilir sudah terbukti menguntungkan. Sudah terbukti bisa hidup, bisa sejahtera. Karena itu di hilir tumbuh. Tapi di hulu belum. Itu sebabnya tata niaganya harus diperbaiki oleh negara. Kalau negara tidak memperbaiki tata niaga, ya tidak akan ada anak muda mau masuk di sektor hulu pertanian. Karena disitulah sesungguhnya kunci utamanya. Nah, kami berencana memperbaiki sektor ini. Dengan begitu, kami anak-anak muda nanti melihat hulu sektor pertanian sebagai kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk berbisnis. Sehingga, jadi 60% lebih dari petani kita usianya 45 tahun ke atas, nantinya kita banyak generasi baru mau masuk ke sektor pertanian. Jadi kita tidak bisa bilang kepada anak-anak muda masuk ke sektor pertanian di hulu selama sektor ini belum tumbuh tata niaga yang sehat. Selama itu belum, akan sulit sekali. Insya Allah nanti perbaiki tata niaganya, saya yakin anak-anak muda akan berbondong-bondong masuk ke dalam sektor ini. Terima kasih.